Bab 366, Penegakan Hukum dan Pedang Hukuman. Semua kamera berbalik dan menunjuk ke arah Julian. Julian memiliki janggut di seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya kotor, dan dia tampak sangat malu. Menurut saya, di bawah tatapan semua mata, Julian berbicara dengan lemah. Semua orang mengatakan bahwa ini semua benar. Meskipun agak berlebihan, dia memang melakukannya dan membunuh orang-orang ini. Bagus. Di urutan teratas daftar, Kaisar berdiri dan berkata dengan lantang, Julian, karena Anda mengakuinya, apa yang harus Anda lakukan menurut hukum pidana? Tembakan. Julian memandangi Kaisar. Menatap mata satu sama lain. Namun, dia tidak punya niat apapun. Meskipun dia sama sekali tidak berdaya, matanya sangat menakutkan. Alexander merasa sedang ditatap oleh binatang buas sepanjang waktu. Dia merasa tidak nyaman dan mundur sedikit. Kepanikan di wajahnya menghilang seketika. Dia bergerak beberapa langkah untuk menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya, melihat sekeliling dan berkata, semuanya, Julian telah melakukan begitu banyak kejahatan serius dan harus ditembak. Tolong sampaikan pendapat Anda kepada para juri. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Di luar ruang eksekusi, sebuah kendaraan militer melaju dengan cepat dan berhenti di pintu masuk ruang eksekusi. Pintu mobil terbuka, dan seorang jenderal berseragam hitam dan membawa bintang di bahunya datang. Dia berusia 30-an, dengan kulit agak gelap dan wajah serius. Dia memegang pedang di tangannya. Ini Kevin. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang penyiksaan. Itu adalah pedang yang telah diwariskan di Daxia selama ribuan tahun. Pedang ini mewakili kekuatan penegakan hukum tertinggi sejak zaman kuno, yang mampu membunuh raja-raja bodoh dan menteri-menteri pengkhianat. Setelah berdirinya dinasti Xia, pedang hukuman ini tetap dipertahankan. Pedang ini selalu dipegang oleh panglima tertinggi tentara naga hitam. Berhenti. Kevin berjalan sambil memegang pedang hukuman, dan segera dihadang oleh tentara api merah. Kevin berdiri tegak dengan pedang hukuman dan berkata dengan keras, pedang hukuman Daxia akan datang lagi, siapa yang berani menghentikannya? Pedang penyiksaan. Mendengar pedang hukuman, tentara api merah yang menghalangi jalan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Menyingkir. Kevin menatap dingin ke arah tentara api merah yang menghalangi jalan di pintu, dan memarahi, hari ini, pedang hukuman akan membunuh pengkhianat itu. Tentara api merah saling memandang dengan tatapan kosong. Kamu menatapku, aku melihatmu. Kemudian dirilis. Kevin masuk sambil memegang pedang hukuman. Di ruang eksekusi, banyak pejabat ketua yang mempertimbangkannya dalam waktu yang lama. Keputusan itu akhirnya tercapai. Kaisar berdiri dan berkata kepada media, setelah berdiskusi dengan semua hakim, Julian melakukan kejahatan keji dan dijatuhi hukuman mati. Dia akan dieksekusi di depan umum dalam 3 hari. Tunggu sebentar. Sebuah suara datang. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Saya melihat seorang jenderal dengan bintang di bahunya berjalan ke arahnya sambil memegang pedang. Ini Kevin. Kevin datang dan muncul di depan semua orang. Dia menoleh ke media dan kamera dan berkata dengan keras, ini adalah pedang kriminal yang mewakili hukum pidana. Pedang ini selalu dipegang oleh panglima tertinggi. Tentara naga hitam. Julian adalah panglima tertinggi. Pada saat itu, pedang ini diserahkan kepada Julian. Dengan memegang pedang ini, dia bisa membunuh raja bodoh di atas dan menteri pengkhianat di bawah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang pernah mendengar legenda tentang pedang penyiksaan, tapi mereka belum pernah melihat pedang penyiksaan yang sebenarnya. Apakah ini nyata? Apakah Daxia benar-benar memiliki pedang seperti itu, pedang yang melampaui hukum? Kemeja hitam, ini Jenderal Nan Huang. Jenderal Nan Huang muncul di persidangan Julian dengan pedang penyiksaan. Apa yang dia coba lakukan? Merehabilitasi Julian? Banyak orang di tempat kejadian mulai berbicara. Julian, sebaliknya, sedang duduk di kursi sidang dan tersenyum tipis. Saat Kaisar melihat Kevin datang dengan pedang hukuman, ekspresi depresi muncul di wajahnya. Di bawah tatapan banyak orang, Kevin berkata dengan lantang, Daxia adalah negara dengan hukum dan peraturan yang kuat, tetapi beberapa orang selalu memanfaatkan celah dalam hukum dan peraturan untuk menghindari sanksi hukum pidana. Tujuan dari pedang kriminal adalah mengeksekusi beberapa orang yang pantas mati, biarkan mereka menerima balasan yang setimpal. Kevin mengatakannya dengan tegas dan masuk akal. Naga hitam, panglima tentara kita, selalu mematuhi hukum pidana nasional dan menggunakan pedang kriminal untuk membunuh beberapa orang yang pantas. Orang-orang dari 4 keluarga besar meninggal secara tragis karena pembunuhan 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, puluhan orang dari keluarga Fisher, keluarga terbesar di Jiangzhou, dibakar hidup-hidup. Dalam di balik layar adalah anggota dari 4 keluarga besar di Jiangzhou. Mereka pantas dibunuh. Komandan tentara kami tidak mengampuni salah satu dari mereka. Pelatih tidak menyentuh siapapun yang seharusnya tidak dibunuh. Kevin menceritakan beberapa rahasia. Seluruh tempat menjadi gempar. Apakah ini benar? Sama sekali tidak mungkin.
Julian pasti mengandalkan kepemilikan pedang penyiksaan untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi begitu saja. Di urutan teratas daftar, Sekretaris Jenderal Russell bertanya, Jenderal Angin Hitam, ini hanya perkataan sepihak Anda. Apakah Anda punya bukti? Punya. Kevin mengangguk dan berteriak, kirimkan buktinya. Kevin telah menerima instruksi dari Julian dan menelepon Morgan, meminta Morgan menggunakan jaringan intelijen bawah tanah untuk mengumpulkan bukti. Pada saat yang sama, dia menemukan banyak orang di Jalan Jiangsong. Orang-orang ini semua berada di pemakaman keluarga Fisher hari itu, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Julian menggunakan pedang penyiksaan untuk menginterogasi pelaku yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun lalu. Saya dapat bersaksi bahwa pada festival pertengahan musim gugur, Julian memang menggunakan pedang penyiksaan untuk membunuh banyak orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun lalu. Sebelum mereka meninggal, mereka semua mengaku. Ini diam-diam difilmkan oleh salah satu adik laki-lakiku. Adegan pengakuan orang-orang ini semuanya difilmkan. Berbagai bukti dihadirkan. Kejahatan pembunuhan Julian terbukti benar. Melihat sederet bukti tersebut, suasana pun heboh. Namun kemudian seseorang mengajukan pertanyaan tentang penerimaan begitu banyak uang oleh Julian selama masa jabatannya. Julian tidak punya alasan untuk ini. Memang benar dia menghasilkan banyak uang dengan menggunakan identitasnya. Kevin berkata dengan lantang, Platy telah menjadi tentara selama 10 tahun dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Bahkan jika dia menerima sejumlah uang, saya pikir Platy tidak bersalah. Kevin melanjutkan, dikatakan bahwa Platy tersebut telah menghasilkan puluhan triliun dolar, tetapi tahukah Anda bahwa para ahli seni bela diri dari 28 negara mengepung Platy tersebut di Tianshan? Platy tersebut dikejar oleh pasukan yang terdiri dari 100.000 orang. Tapi dia menangkap Platy musuh. Pada akhirnya, tentara naga hitam menyerang dan menghancurkan 100.000 pasukan koalisi dari 28 negara dan menangkap banyak orang. Menurut praktik internasional, 28 negara harus membayar uang tebusan, tetapi saudara Fisher meminta mereka membayar 10 kali lipat uang tebusan. Mengapa? Karena jutaan pasukan naga hitam di hutan belantara selatan. Komandan membagikan semua uang kompensasi dari negara musuh kepada tentara naga hitam yang bernilai jutaan dolar. Tentara naga hitam menjaga perbatasan dan melindungi keamanan negara. Mereka mungkin mati suatu hari nanti. Saya bertanya, haruskah saya, tentara naga hitam, menerima uang ini? Kami juga punya keluarga, tapi dengan gaji kecil, bisakah kami menghidupi keluarga? Kami membunuh musuh di perbatasan, tapi keluarga kami diintimidasi di rumah, tanah mereka disita, dan anak-anak kami dilarang bersekolah. Siapa yang pernah memikirkan hal ini? Mengapa Platy membuat grup lintas era? Dia mengharapkan perdamaian di perbatasan dan semua orang di negara ini bisa menjalani kehidupan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama, Platy datang ke Jiangsong dan menikah dengan keluarga Hansel. Apakah dia menghabiskan banyak uang? Dia memegang kartu naga hitam. Ini adalah kartu dengan batas 10 miliar. Setelah dikonsumsi, negara membayar tagihannya. Sebagai pelatih tentara naga hitam, apakah dia kekurangan uang? Suara Kevin semakin nyaring. Akhirnya dia berteriak. Dengan kata-kata ini, semua orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kevin memegang pedang hukuman dan berjalan menuju Julian. Dia berlutut dengan satu kaki, menyerahkan pedang hukuman di tangannya, dan berkata dengan keras, terimalah pedang hukuman di tangan Raja Naga dan gunakan pedang hukuman di tangannya. Tangan untuk menegakkan hukum. Julian berdiri. Tapi dia sangat lemah dan hampir jatuh ke tanah begitu dia berdiri. Dia dengan enggan mengambil pedang hukuman. Dia mengeluarkan pedang hukuman dan melihat pedang tajam di tangannya. Bab 367, Pahlawan Sejati. Julian mencabut pedang hukuman di bawah tatapan semua mata. Dia melihat pedang hukuman dan tiba-tiba menunjuk ke arah Kaisar. Ini, seluruh penonton kaget. Kaisar juga sedikit terkejut, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah beberapa detik, dia bereaksi dan memarahi, Julian, apa maksudmu? Kamu mengarahkan pedang ke arahku. Apakah kamu ingin membunuhku? Julian tersenyum tipis, Kaisar, Anda terlalu khawatir, saya hanya melambaikan tangan dengan santai. Julian mengangkat pedang hukuman. Pedang ini juga memiliki berat lebih dari 10 kilogram. Sekarang lengannya lemah, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dan butiran keringat muncul di dahinya. Mengangkat pedang hukuman menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan pedang hukumannya. Banyak orang menghela nafas lega. Kevin memandang semua orang lagi, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kursi kosong di bawah dan duduk. Pertama, banyak juri mulai berdiskusi dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan? Naga hitam memiliki pedang penyiksaan. Dia memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum dan dapat membunuh beberapa orang yang lolos dari hukuman hukum. Saat dia mengumpulkan uang, dia juga memikirkan rakyatnya.
Meskipun dia bersalah, dia tidak seharusnya dihukum. Mendengar suara-suara ini, Kaisar menjadi sedikit cemas dan buru-buru berkata, Julian telah melakukan begitu banyak hal dan kita tidak boleh mentolerirnya. Apakah dia bersimpati dengan rakyat Daxia? Negara ini memiliki hukum dan kebijakan kriminal, dan tidak ada perlunya dia menggunakan cara ilegal untuk menghasilkan uang, dia hanya melakukannya dengan kedok melayani rakyat. King Kotake memandang Kaisar dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kaisar berkata, saya menyarankan agar Anda diberhentikan dari jabatannya dan diturunkan menjadi rakyat jelata, dan pada saat yang sama mengambil kembali pedang penyiksaan. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Pembunuhan Julian dapat dimaafkan, tetapi menerima uang adalah kejahatan baginya. Sebagai panglima tentara, dia tidak boleh menerima uang. Jika dia tahu bahwa rakyat sedang dalam kesulitan, dia harus melaporkannya ke negara dan meminta Departemen Keuangan mengalokasikan dana untuk dukungan. Banyak orang angkat bicara dan setuju dengan pendapat Kaisar. Banyak ketua yang berunding selama setengah jam sebelum mengambil keputusan. Akhirnya, Kaisar berdiri dan berkata dengan lantang, Julian memiliki pedang hukuman dan kekuatan penegakan hukum. Namun, selama masa jabatannya, mengumpulkan uang adalah pelanggaran hukum. Daxia tidak akan pernah mentolerirnya. Sekarang, setelah pertimbangan dari banyak pejabat juri, telah diputuskan untuk mencopot Julian dari semua. Dia diturunkan ke posisi sipil, dan pada saat yang sama dia mengambil kembali pedang kriminal dan kartu naga hitam. Setelah mengatakan itu, Kaisar memandang Julian dan bertanya, Julian, apakah Anda yakin dengan putusan ini? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mengajukan banding. Setelah banding, Raja akan mengadilinya secara pribadi. Julian mengangguk sedikit dan berkata dengan lemah, saya menerimanya. Oke, tolong kembalikan pedang hukumannya dan letakkan di aula utama Istana Hukuman. Julian berdiri, memegang pedang hukuman, dan perlahan berjalan menuju aula utama Istana Hukuman di bawah sorotan banyak kamera. Di bagian paling depan aula, terdapat tempat untuk pedang. Selama periode ketika tentara naga hitam tidak memiliki pemimpin dan pedang kriminal tidak memiliki pemilik, pedang ini disimpan di sini. Julian datang ke sini, berbalik dan melirik ke belakang, dan akhirnya matanya tertuju pada Kaisar, dan baru-baru ini dia mengangkat matanya, menguraikan senyuman tipis, suatu hari, saya pasti akan kembali ke tempat ini, mengambil pedang hukuman, dan membunuh orang yang pantas dibunuh. Mendengar ini, hati Kaisar bergetar. Namun, ada rasa dingin di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Julian meletakkan pedang hukumannya. Kemudian dia melihat ke arah banyak juri dan bertanya satu persatu, maaf, bolehkah saya pergi? King Kotake berkata, oke. Julian keluar selangkah demi selangkah. Banyak kamera menangkap pemandangan ini. Pada saat ini, punggung Julian sedikit bungkuk, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa perang. Julian keluar dari ruang eksekusi. Di luar ruang eksekusi, banyak orang berkumpul. Orang-orang ini datang secara khusus untuk melihat Julian dihukum, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa inilah akibatnya. Melihat perubahan hidup di wajah Julian, semua orang terdiam. Semua orang mengira itu adalah harimau besar, kanker besar. Tapi saya tidak menyangka dia adalah pahlawan nasional sejati, berdedikasi melindungi keamanan nasional dan memikirkan rakyat miskin. Orang seperti itu pada akhirnya berakhir seperti ini. Ribuan orang berkumpul di luar ruang eksekusi. Ribuan orang terdiam. Ribuan orang menundukkan kepala. Banyak wanita bahkan menangis diam-diam. Saudara Fisher. Terdengar teriakan dari belakang. Julian berbalik dan melihat Kevin mengejarnya. Kevin mengejarnya dan bertanya, Saudara Fisher, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Julian dengan lemah mengangkat tangannya, menepuk bahu Kevin, dan berkata dengan lemah, terima kasih, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Kamu dapat kembali ke hutan belantara selatan. Sekarang kota 150 membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Jangan biarkan Nan Huang berada dalam kekacauan. Tapi kamu... Julian berhenti sebentar dan menyela kata-kata Kevin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Aku lelah, aku sangat lelah. Julian berkata dan berbalik untuk pergi. Semua orang di pintu secara sadar memberi jalan. Julian berjalan di jalan yang memberi jalan bagi orang lain di antara kerumunan. Tapi jalannya sangat panjang, dan dia merasa sudah lama tidak keluar. Permintaan untuk mengembalikan posisi Julian. Daxia membutuhkan pahlawan seperti ini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Yang lain segera berteriak, dan teriakan itu menjadi semakin kuat. Julian hanya merasakan dengungan di telinganya, yang membuatnya kesal. Dia mempercepat langkahnya, ingin keluar dari jalan dengan orang-orang yang berdiri di kedua sisi secepat mungkin. Namun, dia tersihir. Dia telah berjalan sejauh ini dan menghabiskan seluruh energinya. Dia tidak bisa lagi berjalan. Dia merasakan matanya kabur dan jatuh ke tanah. Julian.
Taraf mengikuti di belakang. Melihat Julian jatuh, dia segera bergegas dan membantu Julian naik ke tanah. Saat itulah Julian bangun. Pergilah. Dia melambaikan tangannya dan mendorong Taraf yang mendukungnya. Setelah Taraf didorong menjauh, tubuh Julian tersandung dan dia hampir jatuh ke tanah, tetapi dia masih berhasil berdiri teguh. Dia menegakkan tubuhnya dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Aku berhasil melewati gunungan pedang dan lautan api. Yang ada hanyalah racun saja, tidak masalah. Wajahnya pucat, namun ada tekad di wajahnya, dan ada energi pantang menyerah di tubuhnya. Dengan dukungan keyakinan yang kuat, Julian menegakkan tubuhnya, mengambil langkah, dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Adegan ini jelas difoto oleh banyak wartawan media yang mengusirnya. Bodi lurus, bodi kokoh. Ini adalah dewa perang penjaga Daxia. Orang-orang di seluruh negeri menitikkan air mata saat melihat pemandangan ini. Ternyata kita semua berbuat salah padanya. Dia memiliki kartu naga hitam dan uang yang tidak ada habisnya untuk dibelanjakan, tapi dia berdedikasi kepada rakyat. Itu sebabnya dia mendirikan grup lintas era dan ingin menggunakan uang yang dia peroleh untuk diberikan kembali kepada rakyat. Dia adalah dewa perang sejati dan pahlawan nasional sejati. 28 negara memberi kompensasi $9 triliun, tapi dia memberikannya kepada 1 juta tentara naga hitam. Ya, mereka menjaga perbatasan dan melindungi Daxia, tapi keluarga mereka hidup dalam kemiskinan di rumah. Ketika semua orang melihat punggung Julian, mereka semua berduka dalam diam, dan semua orang dengan sedikit hati nurani merenungkannya. Julian merasa telah berjalan lama dan akhirnya selesai berjalan melalui lorong ini dengan orang-orang di kedua sisinya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Dia tidak bisa lagi bertahan, jatuh ke tanah dan pingsan. Bab 368, Rencana Tindak Lanjut. Persidangan publik yang mengejutkan seluruh negeri telah berakhir. Pada konferensi tersebut, kejahatan Julian dicantumkan satu persatu. Namun kemudian mereka direhabilitasi satu persatu. Sedangkan untuk mengumpulkan uang, dia memang mengambil uang itu. Namun uang yang ia kumpulkan tidak hanya dibagikan kepada tentara naga hitam, tetapi juga dibentuk kelompok lintas generasi, dengan tujuan menghasilkan uang dan memberikan kembali kepada masyarakat. Meski ilegal, namun mendapat dukungan masyarakat. Black Dragon memiliki kartu Black Dragon dan dia tidak kekurangan uang, tapi dia tetap mengetahui hukum dan melanggar hukum, semua demi Daxia. Setelah persidangan publik, Julian pingsan. Tidak ada yang tahu kenapa dia terjatuh. Namun, masyarakat mengetahui bahwa sejak saat itu, Daxia kehilangan dewa perang dan panglima tertinggi yang mengabdikan dirinya untuk negara. Pada pertemuan persidangan publik, Julian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut pedang hukuman dan kemudian memasang kembali pedang hukuman ke tempatnya. Setelah keluar, dia berjalan melewati lorong yang dikelilingi oleh orang-orang di kedua sisi. Jalur ini panjangnya 2 hingga 3 kilometer. Setelah berjalan, dia pingsan total dan jatuh ke tanah, pingsan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tertidur. Dia bangun dengan santai dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur dengan masker respirator di mulutnya. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman dan dia ingin melepas masker respirator. Saudara Fisher, apakah kamu sudah bangun? Suara yang manis dan bersemangat terdengar. Julian berbalik sedikit. Ada seorang wanita duduk di samping tempat tidur. Dia mengenakan gaun merah, dengan sosok seksi dan kegembiraan di wajah cantiknya. Julian mengangguk sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambil masker pernapasan. Taraf segera pergi membantunya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu sangat lemah sekarang. Kamu perlu berbaring dan istirahat. Jangan bergerak." Julian berbalik dan bangkit. Taraf pergi untuk mendukungnya lagi. Julian bersandar di tempat tidur dan bertanya tanpa daya, "Di mana saya?" "Kamu berada di rumah sakit Kyoto. Kamu koma selama sehari. Kamu koma sejak persidangan publik berakhir," kata Taraf. Seorang jenderal bintang 5, dewa perang yang mengabdi pada negara dan rakyat, akhirnya diadili dan direduksi menjadi seperti ini. Julian menyentuh sakunya. Tapi kantongnya kosong. Apakah ada rokok? Dia sedang bersandar di tempat tidur, wajahnya sedikit pucat, dan dia berbicara dengan lemah. "Saudara Fisher, sebaiknya kamu tidak. Apakah ada rokok?" Aku akan membelikannya untukmu sekarang." Taraf tidak ingin Julian merokok, tetapi Julian terlihat sangat menyedihkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, berbalik dan berjalan keluar pintu. Di koridor luar bangsal terdapat tempat istirahat. Ada banyak orang yang duduk di sini. Priscilia dari keluarga Dan, Sarah dari keluarga Hansel, Cindy, Celia, Kevin, 8 naga langit, Dal. Sekelompok orang duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa. Julian dikirim ke rumah sakit sepanjang hari, dan mereka tinggal di rumah sakit sepanjang hari. Pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan seluruh tubuh kepada Julian, dan hasilnya terdapat virus yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Virus tersebut dapat merusak sistem imun tubuh, menyerang sistem saraf tubuh, dan juga menyerap energi tubuh secara gila-gilaan. Ini adalah virus yang tidak diketahui namun sangat menakutkan. Dokter tidak berdaya menghadapi penyakit Julian.
Dia juga mengatakan bahwa Julian akan menjadi lemah dan akhirnya seluruh tubuhnya perlahan-lahan akan layu karena serangan virus, dan sel serta jaringannya akan menjadi nekrotik, hanya menyisakan sel virus. Ini adalah diagnosis terperinci yang diberikan pada tubuh Julian oleh pengobatan modern. Setelah mendapatkan hasil ini, semua orang linglung dan diam. Taraf keluar, dan banyak orang melihatnya, tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Ketika Sarah melihat Taraf pergi, dia berdiri dan berjalan menuju bangsal. Julian menjadi seperti ini semua karena dia. Jika dia tidak tertangkap, jika musuh tidak mengancamnya, Julian tidak akan menjadi seperti ini. Dia berjalan ke bangsal dan melihat Julian telah bangun. Dia berjalan dan berdiri di depan ranjang rumah sakit. Dia menatap Julian dengan air mata berlinang, ekspresi permintaan maaf dan rasa bersalah di wajahnya, dan berbisik, "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku." Julian mengangkat kepalanya dengan lemah dan menatap Sarah. Menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyalahkan siapapun. Bahkan tanpa Sarah, Kaisar masih akan menemukan cara untuk menghadapinya. Tanpa Sarah, Kaisar akan menangkap orang lain untuk mengancamnya. "Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja. Bagaimana kesehatanmu?" Sarah menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku tidak merasakan ketidaknyamanan apapun." Mendengar ini, Julian merasa lega. Tampaknya racun di Sarah tidak seseram miliknya, dan tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu singkat. "Maafkan aku benar-benar minta maaf." Wuh. Sarah tidak tahu harus berkata apa. Dia berdiri di depan Julian dan meminta maaf sebesar-besarnya. "Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar." Julian menyeringai dan berkata, "Saya baik-baik saja, bukan? Saya lapar, apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan?" Aku akan bersiap-siap sekarang." Sarah tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk Julian. Ketika dia mendengar bahwa Julian lapar, dia segera meninggalkan bangsal dan pergi menyiapkan makanan. Setelah Sarah pergi, ruangan menjadi sunyi kembali. Julian bersandar di tempat tidur. Dia mengangkat tangannya dengan lemah dan mengusap pelipisnya. Banyak yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun yang terpenting saat ini adalah mendetoksifikasi racun dari dalam tubuh terlebih dahulu. Dia juga tahu sedikit tentang Gu, tidak banyak. Dia mencoba menggunakan keterampilan medis untuk mengeluarkan racunnya, tetapi tidak ada gunanya. Saat ini, dia memikirkan seseorang. Ivan Lowe, pendiri Istana Hitam. Pria parubaya di penjara di bagian terdalam penjara bawah tanah. Sekilas Ivan dapat mengetahui bahwa dia diracuni, yang menunjukkan bahwa Ivan mengetahui racun tersebut dengan sangat baik, dan mungkin dia benar-benar mempunyai cara untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Namun, Ivan sangatlah kuat. Beberapa tahun yang lalu, Daxia menggunakan ratusan orang kuat untuk menangkapnya hanya setelah korbannya sangat serius. Jika dia mencoba mencari tahu dan kehilangan kendali, itu akan menjadi bencana. Namun, Julian memiliki kepercayaan diri. Selama dia bisa melakukan detoksifikasi dan mendapatkan kembali kekuatannya, dia yakin bisa mengalahkan Ivan. Dia terobsesi memikirkan berbagai hal. Saudara Fisher merokok. Suara Taraf terdengar. Julian bereaksi. Sebatang rokok diserahkan. Julian mengambilnya. Taraf mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuknya. Julian menyesapnya, wajah pucatnya menunjukkan kenikmatan. Orang-orang di luar masuk satu demi satu. Cindy, Celia, Kevin, Erin, 8 naga langit. Sekelompok orang berdiri di depan bangsal, memandang Julian yang sedang bersandar di tempat tidur dan merokok. Setelah merokok, Julian memandang semua orang dan memarahi, "Ada apa dengan semua orang?" Dengan ekspresi seperti itu, "Aku belum mati. Kevin, tolong kembali ke hutan belantara selatan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan." Kevin berkata dengan ragu-ragu di wajahnya, "Saudara Fisher, apakah kamu seperti ini?" Julian berhenti sebentar dan berkata, "Saya baik-baik saja, saya tidak akan mati untuk saat ini." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke 8 suku naga langit dan 8 orang, dan memerintahkan, "Kalian tinggal di sini sekarang, cari tempat tinggal, dan tunggu pengaturan saya." Julian sudah punya rencana dalam pikirannya. Ivan berulang kali melakukan pelanggaran, dan Daxia mengirimkan ratusan master untuk menangkapnya secara pribadi. Sekarang dia tidak lagi memiliki posisi apapun, dia bukan lagi naga hitam, dia juga bukan Raja Naga. Dia tidak punya hak sama sekali untuk melepaskan Ivan. Hanya ada satu cara sekarang. Itu adalah perampokan penjara. Tapi, sebelum itu, dia harus menyapa pejabat tertinggi Daxia. Apalagi dia juga membutuhkan bantuan dari perwira tertinggi Daxia. Karena dia tahu penjara bawah tanah tempat Ivan dipenjara. Itu adalah penjara bawah tanah yang dijaga paling ketat di Daxia. Itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk melarikan diri dari penjara bantuan perwira tertinggi Daxia. Ivan tidak bisa dirampok. "Saudara Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Celia melangkah maju dan berkata, "Grup lintas era telah dibubarkan secara paksa, dan semua aset keuangan perusahaan telah disita." Julian berhenti sebentar dan berkata, "Tidak apa-apa, Celia, kamu telah bekerja sangat keras selama periode ini. Sekarang kamu dapat kembali ke Jiangzhou dan beristirahat sebentar. Saya akan menemukanmu jika perlu, tapi menurutku tidak jadi."
Bab 369, Sekte Gu. Cilia segera menjadi cemas. Saudara Fisher, tanpa perlindunganmu, aku akan mati. Cilia adalah anggota geng perampok makam. Dia dan teman-temannya mencuri makam kuno Raja Lanling. Sekarang masalah makam kuno Raja Lanling membuat keributan di Tao. Sebelumnya, dia adalah ketua antar era, dan tidak ada yang datang kepadanya Jiang Song, orang-orang di jalan pasti akan mendatanginya. Jika dia kembali, dia akan mati. Julian tampak pucat dan berkata dengan lemah, tapi aku tidak bisa melindungimu seperti ini sekarang. Ayo lakukan ini. Kamu pergi ke sungai untuk mencari King Kotake dan memintanya untuk sementara waktu mengatur pekerjaan untukmu. King Kotake juga salah satu dari 5 besar orang tampan dan mengatur segalanya untukmu, jadi menurutku tidak ada orang yang berani merepotkanmu. Julian sudah mengatakan ini, dan Cilia tidak mengatakan apa-apa lagi. Julian memandang Taraf lagi dan berkata, kamu juga kembali ke Jiang Song. Saya tidak. Taraf menolak. Saat ini, Sarah membawa makanan dari kafetaria rumah sakit. Begitu dia masuk, dia mendengar ini. Dia sedikit terkejut, lalu segera berjalan. Julian, makanannya ada di sini. Dia membuka makanannya, duduk di samping, dan pergi memberi makan Julian sendiri. Berikan padaku, aku akan melakukannya sendiri. Julian mengambil mangkuk dan sumpit dari tangan Sarah, memegang sumpit, dan makan perlahan di bawah tatapan banyak orang. Dia makan 5 mangkuk nasi putih. Setelah makan, dia melihat ke arah Sarah dan berkata, kamu juga kembali ke sungai, dan kamu, Cindy, kalian kembali bersama. Sarah menjadi cemas sejenak dan buru-buru bertanya, lalu apa yang harus kamu lakukan? Julian berhenti sebentar dan berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya, dan ada hal yang sangat penting yang harus saya lakukan. Julian mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Dia hanya meninggalkan 8 orang dari 8 naga langit, dan yang lainnya diusir olehnya. Meski terlihat sakit-sakitan, sikapnya sangat tegas. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Julian selanjutnya, tetapi mereka semua merasa bahwa Julian pasti akan melakukan sesuatu yang besar, jadi mereka tidak mengganggunya dan membeli tiket pesawat untuk kembali ke Jiang Song. Hanya tersisa 8 orang di bangsal. Selena bertanya, Saudara Fisher, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tidak sedang terburu-buru. Julian sedikit menyerah dan berkata, kamu juga harus pergi dan istirahat. Saya akan menemuimu ketika pengaturan sudah dibuat. Tapi, apakah kamu seperti ini? Selena khawatir di wajahnya. Julian berdiri, turun dari tempat tidur, dan mencoba berjalan beberapa langkah. Dia hampir tidak bisa berjalan, tetapi itu sangat melelahkan. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan. Setelah mendengar ini, semua orang pergi. Julian kembali ke ranjang rumah sakit untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap menyebar di bangsal. Sebelum dia menyadarinya, dia tertidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur, tetapi saya membuka mata dengan linglung dan melihat seorang wanita dengan sosok seksi dan penampilan yang sangat cantik. Dia sedang duduk di samping tempat tidur, menatap Julian dengan sepasang mata yang besar dan cerdas. Apa? Kenapa kamu kembali lagi? Julian berbalik dan bangkit, memandang Taraf yang duduk di samping tempat tidur, mengerutkan kening, dan berkata, bukankah aku memintamu untuk kembali? Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkannya. Taraf memutar matanya dan mengutuk, jangan terlalu sentimental. Sekarang grup antar era telah runtuh, saya tidak punya tempat untuk bekerja ketika saya kembali. Saya masih berpikir lebih baik tinggal di Kyoto untuk pembangunan. Mendengar ini, Julian tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbaring lagi dan bersandar di tempat tidur. Dia sedang menunggu bayangan itu tiba. Ia yakin bayangan itu pasti akan mendatanginya. Waktu berlalu menit demi menit. Sebentar lagi sudah tengah malam. Taraf tertidur di bangsal. Saat ini, Julian merasakan suara langkah kaki. Langkah kaki itu sangat pelan. Meski dia benar-benar lemah, ketajamannya tidak berkurang. Dia berbalik dan memanjat, berjalan keluar bangsal dengan lembut, melihat sekeliling, lalu berjalan menuju koridor. Begitu sampai di pintu masuk koridor, dia melihat seorang pria berjas hitam dan topi berparuh bebek, yang wajahnya tidak terlihat jelas. Dia bersandar ke dinding dan menatap Julian yang mendekat. Raja memintaku untuk datang dan menemuimu. Apakah kamu baik-baik saja? Terdengar suara serak. Julian berdiri di samping dan merasa tidak berdaya. Dia bersandar di dinding dan merasa jauh lebih baik. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan lemah, kesehatan saya sangat serius. Saya telah diracuni dan seluruh tubuh saya lemah. Dan tubuh saya perlahan-lahan akan menyusut. Pada akhirnya, saya tidak dapat menggerakkan seluruh tubuh saya dan hanya bisa berbaring di tempat tidur menunggu kematian. Penyakit jiwa. Bayangan sedikit terkejut. Apa yang terjadi? 100 tahun yang lalu, bukankah sekte jahat ini dilenyapkan? Kenapa masih ada orang yang menyimpan racun? Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bayangan itu sekali lagi. Tampaknya Shadow juga mengenal Gu dengan sangat baik. Dan sepertinya 100 tahun yang lalu, ada banyak orang yang memelihara voodoo. Sepertinya kamu mengerti. Shadow menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
saya tidak tahu banyak tentang itu, saya baru saja mendengar Master membicarakannya. Julian juga menjadi tertarik, saya ingin mendengar detailnya. Shadow menjelaskan, 100 tahun yang lalu, ada sekelompok orang di wilayah tersebut. Orang-orang ini tinggal di pegunungan dan mengandalkan pemeliharaan Gu untuk mencari nafkah. Mereka disebut penggembala Gu. Ini adalah desa, dan itu disebut sekte Gu. 100 tahun yang lalu, ketika Daxia berada dalam kekacauan dan ketika Daxia didirikan, sang guru berkata bahwa orang-orang yang memelihara voodoo menyebabkan kerugian bagi dunia. Mereka berencana menggunakan voodoo untuk mengendalikan seluruh dunia. Pada akhirnya, mereka bersama-sama dihilangkan dan reruntuhannya dibungkam selama 100 tahun. Tanpa diduga, sekarang ada juga orang Gu. Mendengar ini, Julian secara kasar mengerti. Dia tidak tertarik dengan periode sejarah ini. Dia hanya peduli apakah racun di tubuhnya bisa disembuhkan. Karena kamu tahu racunnya, tahukah kamu solusi racunnya? Shadow menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Hanya orang yang mengeluarkan racun yang dapat menyembuhkan racunnya. Julian terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, saya tahu ada orang yang dapat mendetoksifikasi saya. Jika saya ingin melakukan sesuatu, saya harus mendetoksifikasi dia. Jika tidak, hidup saya akan berumur pendek jika saya seperti ini, apalagi melakukan sesuatu. Siapa? Ivan Lowe. Bayangan mengerutkan kening. Julian, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ini adalah iblis besar yang membunuh tanpa berkedip. Dia menciptakan istana hitam dan melatih banyak pembunuh. Butuh ratusan ahli seni bela diri untuk menangkapnya. Pertempuran itu kamu juga berpartisipasi, dan kamu harus mengetahui kekuatannya. Jika dia dibebaskan, konsekuensinya akan serius. Aku tahu. Julian berkata dengan lembut, sekilas dia tahu bahwa saya telah diracuni. Dia berkata ada cara untuk mendetoksifikasi racun di tubuh saya, dan saya yakin selama saya bisa pulih, dia bukan tandingan saya. Belum tentu begitu. Kalian semua adalah orang-orang yang telah mencapai puncak seni bela diri. Kalian seimbang dalam pertarungan. Beberapa tahun yang lalu, jika orang kuat lain tidak menghabiskan kekuatannya terlebih dahulu, kalian tidak akan menjadi lawan sama sekali. Aku bukan Julian yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Julian sangat percaya diri. Mendengar hal itu, Shadow terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Saya ingin merampok penjara, dan saya ingin Anda menciptakan peluang bagi saya. Dan setelah perampokan penjara berhasil, saya ingin Anda menggunakan koneksi Anda untuk mengirim Ivan keluar dari Kyoto, dan mengirim orang yang merampok penjara tersebut keluar dari Kyoto. Julian tahu bahwa Shadow memiliki kemampuan ini. Biarpun penjara bawah tanah itu dijaga oleh tentara api merah, dia masih bisa melakukannya. Karena dia adalah anak buah raja. Dia adalah pengawal pribadi raja. Selama dia mau, berarti raja bersedia, maka semuanya akan sederhana. Baiklah, aku akan memberitahu raja dan menghubungimu lagi. Shadow menurunkan topinya, lalu berbalik dan pergi. Julian juga mengambil langkah menuju bangsal. Kamu mau pergi kemana? Begitu dia masuk ke bangsal, dia melihat Taraf berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi aneh. Bab 370, Peluang. Julian khawatir. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Shadow, dan dia memikirkan tentang petani Gu dari 100 tahun yang lalu. Kendalikan seluruh dunia dengan cacing. Teriakan Taraf mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Taraf yang berdiri di pintu bangsal. Apa yang kamu lakukan? Taraf menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan berjalan keluar ruangan. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Dia masuk lagi, menyilangkan tangannya, menatap Julian, dan bertanya, hari sudah larut dan saya berjalan keluar dengan tenang. Siapa yang saya lihat? Julian menguap. Kemudian dia berjalan menuju ranjang rumah sakit dan berkata dengan lembut, saya merasa sedikit lelah setelah tidur lama, jadi saya berjalan-jalan. Ya. Taraf tampak tidak percaya. Julian berbaring, mengangguk dan berkata, ya, apa lagi? Baiklah. Taraf tidak bertanya lagi. Namun, dia selalu merasa Julian bertemu seseorang tanpa memberitahunya. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Julian bangun, tetapi tidak menemukan Taraf. Dia lapar. Sejak diracuni, dia menjadi sangat cepat lapar dan nafsu makannya pun meningkat. Ia mengetahui hal tersebut karena energi dari makanan yang dimakannya diserap oleh cacing-cacing yang ada di tubuhnya, sehingga membuatnya merasa lapar, lelah, bahkan lemas. Kemana perginya gadis ini? Julian bergumam pelan. Julian sangat lapar, tetapi dia tidak mau bergerak sama sekali. Dia hanya berbaring di tempat tidur, mengambil rokok di sebelahnya dan menyalakannya. Namun setelah beberapa isapan, ia merasakan bau rokok yang tidak sedap, bahkan membuat mual, dan ingin muntah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mematikan rokoknya. Saya datang. Saat ini, pintu terbuka dan Taraf masuk membawa makanan. Letakkan di atas meja dan tanyakan sambil tersenyum, apakah kamu lapar? Julian sedikit mengangguk, ya, sedikit. Taraf membuka makanan yang dibawa dari kafetaria, mengambil sepotong daging, dan menyerahkannya ke mulut Julian, buka mulutmu. Julian meliriknya, tapi masih membuka mulutnya dengan patuh.
Membuka mulutnya, sepotong daging dimasukkan ke dalamnya. Dia mengunyah dengan lembut. Taraf sangat serius dan dengan sabar memberi makan Julian. Julian belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya sepanjang hidupnya. Dia sangat bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa tidak berpikir, senang rasanya dijaga. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Taraf bertanya sambil memberi makan. Julian berkata dengan lembut, manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih sebentar dan sembuhkan lukamu dengan pikiran tenang. Ngomong-ngomong, tubuhmu, Taraf tidak bisa menahan diri untuk berhenti, menatap Julian, dengan wajah khawatir, dan berkata, dokter berkata bahwa ada virus yang tidak diketahui di tubuhmu. Tidak menular, berbahaya bagi tubuh manusia. Menyebabkan kerusakan besar, merusak sistem kekebalan tubuh dan menyerang sistem saraf tubuh. Julian mengoreksinya, ini racun. Racun? Taraf bertanya dengan tatapan bingung, apa ini? Julian tidak tahu banyak tentang Gu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Julian tidak menjawab, dan Taraf tidak bertanya lagi. Setelah makan, dia menyeka mulut Julian dengan tisu, dan bahkan mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepadanya dengan bingung. Julian berhenti sebentar dan berkata, saya tidak akan merokok lagi. Ngomong-ngomong, pergi dan bantu saya menyelesaikan prosedur pemulangan. Pulang, Taraf mengerutkan kening dan berkata, lihat keadaanmu sekarang, bahkan sulit untuk berjalan. Jika kamu tidak tinggal di rumah sakit, kemana kamu ingin pergi? Julian berkata dengan lembut, saya sendiri adalah seorang dokter. Tubuh saya tahu, rumah sakit tidak dapat menyelamatkan saya hanya dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Ya, Anda adalah dokter ajaib. Saya akan pergi dan menangani prosedur pemulangan Anda segera. Taraf mengangguk, lalu berbalik dan keluar dari bangsal. Julian berbaring dan beristirahat. Setelah berbaring di sana beberapa saat, dia tertidur. Saat tidur, Taraf kembali. Dia menjalani prosedur pemulangan dan mendapatkan kursi roda dari suatu tempat. Dia memandang Julian yang sudah sadar, menunjuk ke kursi roda dan berkata, ayo. Julian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Nona, jangan berlebihan. Saya bisa pergi. Jangan berani. Taraf berkata dengan wajah datar, kemarilah, dokter mengatakan bahwa penyakitmu sangat istimewa. Jika kamu tidak bisa bergerak, usahakan untuk tidak bergerak. Virus di tubuhmu akan menyerap energi Anda. Semakin banyak Anda bergerak, semakin aktif sel-sel virus. Julian mengangguk. Situasi yang dijelaskan oleh dokter serupa dengan penilaiannya. Dia bangun. Taraf berjalan tepat waktu, membantunya turun dari tempat tidur, dan duduk di kursi roda. Kemudian, dia mendorong Julian dan meninggalkan rumah sakit. Di luar rumah sakit, Taraf bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Julian memandangi kota metropolitan yang ramai. Dia sedikit bingung saat ini. Di kota sebesar ini, tidak ada tempat baginya. Dia menghela nafas dan berkata, ayo kita cari hotel untuk menginap sementara. Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali ke sungai. Taraf tahu bahwa Julian ada hubungannya di Kyoto, tapi dia tidak tahu apa itu, dan dia sangat bijaksana dan tidak bertanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa menebak secara kasar bahwa itu adalah masalah yang sangat penting. Taraf mendorong Julian menuju mobil, membantu Julian masuk ke dalam mobil, meletakkan kursi roda, memasukkannya ke bagasi, dan kemudian pergi. Dia menemukan hotel bintang 5 dan membuka suite. Setelah menginap di hotel, Julian tidak pergi. Dia menunggu jawaban Shadow. Ini adalah hari penantian. Pada malam hari, bayangan itu muncul. Di hotel, di balkon kamar, Julian melihat kebayangan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Shadow berkata, Raja setuju. Dia mengatakan bahwa selama itu urusanmu, biarkan aku membantumu dengan seluruh kekuatanku. Mendengar ini, Julian merasa lega. Shadow melanjutkan, kesempatan juga telah diciptakan untukmu. Raja akan meninggalkan Kyoto dalam 3 hari dan pergi ke negeri Lang. Kali ini dia akan ditemani oleh Sekretaris Jenderal, Kepala Eksekutif, dan Panglima Tertinggi Tentara Api Merah. Kedua negara memiliki kerjasama yang penting, jadi hampir semua pemain besar di Kyoto akan pergi. Ini adalah kesempatan Anda. Julian mengangguk sambil berpikir. Meskipun Kaisar akan pergi, penjara bawah tanah dijaga ketat, dan begitu tersiar kabar tentang perampokan penjara, dia akan segera dikepung oleh Tentara Api Merah. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan membuat rencana untuk merampok penjara. Jika waktunya tiba, Anda akan bekerja sama dengan saya. Shadow mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Ponselku, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Julian mengambilnya, melihatnya sekali, dan merobeknya dengan santai. Hilang. Shadow melompat dan melompat langsung dari balkon. Julian melihat ke bawah. Bayangan itu seperti hantu, turun dengan cepat sepanjang pipa saluran pembuangan. Ini adalah lantai 8, tapi dia dengan cepat muncul di tanah dengan mulus dan kemudian menghilang di malam hari. Sungguh keterampilan yang menakutkan. Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, dia adalah pengawal pribadi raja. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi melawan bayangan misterius ini, dia tidak memiliki harapan untuk menang.
Mungkin dia harus menggunakan 81 jarum untuk mendapatkan peluang menang. Julian kembali ke kamar. Dia mengeluarkan 81 jarum. Ini adalah kawat baja kecil. Dia memasang sebagian kawat baja, dan kawat baja itu langsung menyebar dan berubah menjadi jarum perak. Kemudian, dia mengambil jarum perak lagi dan menjepitnya dengan lembut. Jarum perak yang tersebar di atas meja dengan cepat menyatu dan berubah menjadi kawat baja lagi. Keberadaan 81 jarum bertentangan dengan fisika saat ini. Rahasia apa yang disembunyikan oleh 81 jarum ini? Julian bermain dengan 81 jarum dan bergumam pelan. Dia mendapatkannya di sebuah gua. Dalam buku kedokteran yang diperolehnya, hanya menyimpulkan kombinasi dari 81 jarum tersebut, namun tidak menyebutkan fungsi spesifik dari 81 jarum tersebut. Selama bertahun-tahun, dia juga telah melakukan penelitian, tetapi dia belum menemukan sesuatu yang berguna. Bersambung.